Nah jadi nggak ada kompromi Pak, dengan setan tuh nggak ada kompromi. Kalau dengan COVID-19 bisa kompromi kita. Makanya ada profesor namanya Profesor Nidom ya, dia ahli virus tuh. Dia sering tampil bersama Siti Fadilah, mantan Menkes ya kan. Dia bahas betapa dia punya kebiasaan kalau masuk laboratoriumnya. Laboratorium itu banyak virus Pak, aneka virus Pak. Itu dia masuk, dia ngucapin Assalamualaikum wahai virus-virus, apa kabar Anda pagi hari ini. Masya Allah, lucu juga itu profesor itu. Cuma dia ingin mengajarkan pada kita apa? Virus itu bukan untuk diperangi ya. Kita berdampingan hidup loh, wong kita makhluk, dia juga makhluk kok gitu ya kan. Yang kita harus perangi siapa? Setan, yang menyuruh kita menganggap virus itu lebih mengerikan daripada langkah-langkah setan gitu. Padahal langkah-langkah setan itu yang mengerikan. Dan sebenarnya nggak mengerikan banget sih. Allah kasih kita bocoran kan. Kata Allah apa? Bismillahirrahmanirrahim. Kalau boleh saya ambil intisari pertanyaannya. Jadi apakah kita pasrah saja ataukah kita istiqomah? Sebenarnya Bapak udah tahu jawabannya, kita istiqomah lah begitu ya. Nah cuma kadangkala sebahagian umat Islam punya salah persepsi tentang istiqomah. Dikira kalau orang istiqomah itu pasrah gitu. Padahal tidak. Orang yang istiqomah itu orang yang biar bagaimanapun dia berusaha dihalang-halangi untuk taat kepada Allah, taat kepada Rasul, dia akan tetap menggeliat menunjukkan ketaatannya kepada Allah dan Rasulnya. Itu yang namanya istiqomah. Bukan istiqomah namanya kalau pasrah ya, disuruh meninggalkan sunnah Nabi ikut nurut, itu namanya pasrah, itu bukan istiqomah ya. Disuruh untuk menutup masjid, tutup begitu ya kan, itu bukan pasrah namanya, bukan istiqomah namanya, pasrah itu namanya ya. Karena sesungguhnya ya nggak ada ceritanya taun dahulu kala terjadi lebih dahsyat dari kita sekarang ini, wabah penyakit ya. Tapi nggak pernah ada catatan sejarah Islam yang menyebutkan era generasi sahabat kah, tabi'in kah, tabi'in kah, generasi-generasi berikutnya selagi ada wabah sampai masjid ditutup tuh nggak ada. Jangankan masjid ditutup, tata cara sholat berjamaahnya dirubah saja nggak ada. Gitu. Nah, jadi dari segi itulah kita melihat bukti keistiqomahan umat ini. Ada bukti-bukti sejarahnya keistiqomahan umat ini. Nah tinggal masalahnya setelah kita yang menjalani sekarang ini, kita mau pilih apa? Mau pilih kita melanjutkan tradisi istiqomah, ataukah kita mau menampilkan sesuatu yang kayaknya damai dengan dunia ini, tapi sesungguhnya pasrah, sesungguhnya ngalah, bahkan tunduk kepada maunya syaitan dan hizbus syaitan gitu. Enggak boleh. Kita orang beriman ini sudah berkomitmen sebagaimana iblis sudah berkomitmen. Iblis itu komitmen dengan Allah di depan Allah. Karena engkau sudah hukumi aku sesat, maka aku akan menyesatkan manusia sebanyak-banyaknya. Kukan datangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur alias taat. Udah komitmen. Kalau musuh kita komitmen, kita sebagai Hizbullah ya, Hizbullah ini partainya Allah ya kan, juga harus menunjukkan komitmen. Ya Allah, apapun yang terjadi buat saya tunduk pada engkau adalah harga mati ya Allah. Mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW itu harga mati ya kan. Kita juga harus bisa punya kebulatan tekad. Karena melawan iblis itu nggak bisa enggak, harus minimal setara. Bahkan mestinya lebih supaya bisa mengalahkan mereka. Tapi minimal setara. Nah sekarang setara aja nggak ada. Karena apa? Pasrah. Jadi saya setuju sekali dengan pertanyaan Pak Laude ini, ya kan? Kok bisa ya bermunculan mereka-mereka yang justru berdamai dengan al-Yahud, yang jelas-jelas bahasa Al-Qur'annya asyaddan nasi adawatan, manusia yang paling hebat permusuhannya kepada orang beriman. Diajak damai Pak. Kan bisa dikatakan Yahudi ini representasi hizbus syaitan di muka bumi. Kok malah kita berdamai sama syaitan? Makanya saya nggak setuju tuh ada teriakan-teriakan mari kita perang lawan COVID-19.
COVID-19 bukan musuh, Pak. Allah sudah jelaskan sama kita musuh kita tuh siapa. Inna syaitana lakum aduun fattakhidhuhu aduwa. Sesungguhnya syaitan bagi kalian musuh. Perlakukan dia sebagai musuh. Karena syaitan itu hanya mengajak partainya, golongannya, konco-konconya untuk menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Jangan mau digeser, Pak. Permusuhan kita nih jangan mau digeser. Musuh kita syaitan. Maka buat kita nggak ada cerita kompromi sama syaitan, nggak ada. Itulah sebabnya saya terus-menerus mengatakan sabda Nabi menjadi sangat penting. La tadharu furujatin lisyaitan. Jangan kalian biarkan celah-celah di antara kalian yang sholat itu menjadi tempat bercokolnya syaitan. Jelas-jelas Nabi bilang begitu. Jadi kalau kita sholat berjamaah ada celah-celah, Pak. Kata Nabi celah-celah itu tempat nongkrongnya syaitan. Ini Nabi yang ngomong, bukan Iksan Tanjung. Kalau Iksan Tanjung yang ngomong Anda boleh ragu gitu loh. Apalagi Bill Gates ya kan yang ngomong, Anda jelas harus tolak. Karena Bill Gates nggak ada bagus-bagusnya, niatnya nggak ada bagusnya. Bayangkan dia punya rencana untuk mengatasi global warming. Kata dia apa? Dia punya rencana akan meredupkan sinar matahari. Itu punya rencana dia, Pak. Apa nggak jahat itu? Sinar matahari ini rezeki gratis dari Allah. Ini si kafir Yahudi satu ini punya rencana jahat mau apa? Mau meredupkan sinar matahari dengan alasan apa? Mengatasi global warming. Nauzubillahi min dzalik ya. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, alangkah anehnya kita sudah dengar Nabi bilang, jangan biarkan celah di antara kalian yang sholat sebagai tempat bercokolnya setan, lalu kita nurut sama mereka yang nyuruh kita berjarak dalam sholat. Yang berarti apa? Kita jadi sholatnya bareng-bareng setan. Yang pastinya mereka nggak sholat, setan itu nggodain kita. Sedangkan kita udah rapet aja, Pak, kita masih digoda pikiran-pikiran kita oleh setan. Apalagi kita renggang. Gitu. Nah jadi nggak ada kompromi, Pak, dengan setan tuh nggak ada kompromi. Kalau dengan COVID-19 bisa kompromi kita. Makanya ada profesor namanya Profesor Nidom, ya, dia ahli virus tuh. Dia sering tampil bersama Siti Fadilah, mantan Menkes, ya kan. Dia bahas betapa dia punya kebiasaan kalau masuk laboratoriumnya. Laboratorium itu banyak virus, Pak, aneka virus, Pak. Itu dia masuk, dia ngucapin Assalamualaikum, wahai virus-virus, apa kabar Anda pagi hari ini? Masya Allah, lucu juga itu, profesor itu. Cuma dia ingin mengajarkan pada kita, apa? Virus itu bukan untuk diperangi, ya. Kita berdampingan hidup, loh, wong kita makhluk, dia juga makhluk kok, gitu, ya kan? Yang kita harus perangi siapa? Setan. Yang menyuruh kita menganggap virus itu lebih mengerikan daripada langkah-langkah setan. Gitu. Padahal langkah-langkah setan itu yang mengerikan. Dan sebenarnya nggak mengerikan banget sih. Allah kasih kita bocoran kan. Kata Allah apa? Inna kaida syaitani kana dha'ifa. Sesungguhnya tipu daya setan itu lemah. Sebenarnya lemah tipu daya setan. Cuma kadangkala kita mau ngedengerin, percaya sama setan, sama konco-konconya setan, aliansinya setan. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Begitu ya Pak Laude. Jazakallah khair atas pertanyaannya. Ya, demikianlah. Ya salli wa sallim